Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau nge-share gimana tipsnya supaya kalian pada saat belajar lebih mudah memahami materi yang kalian pelajari. Nah, materi kali ini cocok banget nih buat kalian adik-adik atau kakak-kakak yang masih duduk di bangku sekolah atau bangku kuliah. Oke, kita langsung aja ke tips yang pertama, yaitu kita harus niat dan berdoa. Jadi selain udah niat, kita harus disertai dengan doa. Salah satu doanya adalah doa yang sering banget kita lafalkan, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Atau kalau aku biasanya aku tambahin doa, yaitu ini adalah salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Doanya begini, Bismillahirrohmanirrohim, Allahumma faqihna fid-din wa alimna taqwil. Lanjut, tips yang kedua yaitu kita harus fokus. Kalau kita mau belajar, berarti fokus kita belajar satu. Jadi, kalau kalian punya rencana habis belajar mau kemana, atau minggu depan kalian mau pergi kemana, atau habis belajar kalian mau mabar, atau kalian sedang punya masalah sama teman kalian, atau sama siapapun, kalian tenggelin dulu pikiran-pikiran itu. Fokus satu, belajar. Supaya apa? Supaya nanti materi yang kalian baca bisa terserap sama otak kalian. Atau kita sering dengar kan, kalau kita mau belajar itu kita kosongkan dulu gelas kita supaya bisa diisi dengan ilmu yang baru gitu. Kemudian baca benar-benar maksud dari bacaan atau materi yang sedang kalian pelajari. Misalkan kalian sedang belajar definisi. Nah, di situ kalau definisi itu kan biasanya menggunakan bahasa baku, kemudian bahasa ilmiah yang bahasanya itu panjang-panjang, tapi padahal kalau kita pahami itu intinya itu bisa kita ambil. Nah, kalian ambil intinya aja, kemudian kalian terjemahkan atau kalian uraikan menggunakan bahasa kalian sendiri, nggak usah plek jiplek sama bahasa yang ada di definisi tersebut. Atau kalau misalkan kita mau belajar yang hitung-hitungan, rumus-rumusan, yang penting kalian tahu konsepnya dulu. Lalu ini tips dari aku, usahakan untuk belajar di waktu subuh atau setelah sholat malam. Karena pada waktu itu setelah sholat subuh atau setelah sholat malam suasananya masih hening, masih sepi, dan kemudian kalian baru bangun tidur, otak kalian masih fresh. Kalau kita ibaratkan, otak kita tuh masih kayak HP yang baru dicas, jadi masih penuh baterainya. Atau kalau kita ibaratkan lagi kayak memori yang masih kosong. Nah, kartu memori kalau masih kosong, kita isi apapun, dia nggak apa-apa kan, nggak berpengaruh sama aplikasi yang lain, tetap lancar-lancar aja aplikasinya. Tapi kalau misalkan memori udah penuh, biasanya kan ada peringatan memori Anda hampir penuh, atau biasanya apa akibatnya kalau memorinya penuh? HP-nya jadi lola, kemudian sering nge-hang, sering ngeblank. Nah, itu ibaratnya begitu. Kalau kalian otaknya masih jernih, kalian masukin materi apapun ya cepat masuk. Kalau kalian belajar pada saat otak kalian masih jernih, masih kosong, itu materi yang kalian dapat, materi yang kalian baca, materi yang kalian dengarkan, itu akan lebih mudah meresap ke otak kalian. Dan kemudian ini adalah tips yang terakhir, perbanyaklah membaca Al-Quran, terutama di waktu setelah subuh dan setelah maghrib. Ada banyak banget artikel atau penelitian-penelitian yang mengungkapkan bahwa Al-Quran ini mampu mencerdaskan otak kita. Salah satunya adalah laporan penelitian yang dilakukan oleh Konferensi Kedokteran Islam di Amerika Utara pada tahun 1984. Nah, dalam penelitian itu terbukti bahwa Al-Quran dapat mendatangkan ketenangan 97% bagi orang-orang yang mendengarkannya. Nah, apa sih hubungannya ketenangan sama kecerdasan? Jadi kalau misalkan hati kita tenang, otomatis otak kita juga akan bekerja lebih jernih. Saat kalian belajar pun, materi yang kalian dapatkan akan mudah diresap oleh otak atau akan lebih mudah dipahami oleh otak kalian. Nah, itu adalah tips yang terakhir dan semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik dan kakak-kakak yang sekarang masih di bangku sekolahan atau di bangku kuliah. Selamat mempraktekkan.
Sekian tips dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.